berkembang penyakit-penyakit pada serealia karena pada saat itu dapat menurunkan kualitas dan kuantitas, akibatnya ekonomi pada saat itu merugi. Di sini beberapa ahli dan beberapa orang yang kompeten di bidang pendidikan ini mengadakan sayembara pada saat itu. Apa sih yang menyebabkan tanaman itu diakibatkan oleh beberapa penyakit, atau mengapa sih penyakit itu, apa nama penyakitnya? Maka penyakit smut pada saat itu pada gandum ini sampai 10 tahun belum pernah ditemukan oleh orang di sana. Maka 10 tahun kemudian lebih dari setengah tanaman gandum di Prancis itu gagal oleh Postilagonuda. Ini sama juga dengan penyebab penyakit Bun dan hampir sama gejalanya atau tandanya, ada tepung yang menyerang di sana, atau disebut dengan sporanya itu berkembang atau bertaburan jika terkena angin. Seorang peneliti bernama Tillet ini menjelaskan penyebab penyakit Bun diberi nama Tilletia tritici karena yang memang menemukan adalah Pak Tillet, maka secara spesifik spesiesnya itu disebut dengan Tilletia spp. Kemudian percobaan efikasi berbagai macam perlakuan terhadap penyakit ini dilakukan, kemudian aplikasi dengan bahan campuran kapur atau urin ini relatif terbebas dari penyakit tersebut. Kemudian perlakuan benih terhadap penyakit tersebut dirintis pertama kali praktek perlakuan fungisida pada benih. Jadi pada saat itu fungisida baru dikenal dengan kita di zaman Romawi kuno itu menggunakan yang namanya apa tadi? Yang berbau busuk, belerang. Kemudian di Prancis ditemukan pengendalian menggunakan kapur serta tambahan urin untuk mengendalikan penyakit tersebut. Kemudian untuk faktor penyakit tanaman dalam keberlangsungan beberapa industri ini banyak sekali, karena memang awal mula ditemukannya fungisida ini memang yang saya ceritakan tadi ditemukan di Eropa, kemudian industri-industri besar seperti industri anggur, karena memang pada saat itu tahun 1800-an memang di sana utamanya di Eropa, di Belanda dan sebagainya itu memang mengembangkan industri minuman, yaitu minuman yang berasal dari buah anggur. Kemudian ditemukan juga sana penyakit tepung yang disebabkan oleh Uncinula necator di Belanda. Kemudian penyakit embun bulu, kemudian banyak lagi. Kemudian produk sulfur diaplikasikan secara mudah dalam area luas pada saat tahun 1850. Kemudian tahun 1855 Becquerel memproduksi bentuk sulfur, ini diaplikasikan secara merata pada permukaan tanaman. Kemudian tahun 1885 campuran Bordeaux oleh Millardet, ini ada memang yang terkenal dari dulu tahun 800-an hingga saat ini yang disebutkan dengan bubur Bordeaux. Bubur Bordeaux itu ditemukan tahun ini. Bubur Bordeaux saat ini paling banyak diaplikasikan pada tanaman jeruk, utamanya di daerah Jember. Yang paling terkenal ada daerah Semboro, kemudian di Kabupaten Banyuwangi pun juga bercocok tanam atau berbudidaya tanaman jeruk. Biasanya mereka untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri ataupun cendawan yang menyerang batang dari tanaman jeruk itu menggunakan bubur Bordeaux ini, yaitu adalah campuran dari tembaga dan kapur.
Juga ada yang mengatakan campuran dari belerang serta kapur untuk pengendalian dari penyakit tersebut. Efektif terhadap penyakit hawar penyakit kentang, kemudian banyak versi lainnya untuk memformulasikan yang namanya bubur burduk ini. Kemudian pengembangan fungisida terhadap penyakit pada anggur di Prancis merangsang penelitian fungisida internasional. Pada tahun 1886, percobaan di USA untuk evaluasi semua jenis fungisida unggulan di Prancis terhadap yang pertama adalah penyakit busuk hitam, kemudian kudis pada apel, kemudian embun tepung pada anggur, dan sejumlah patogen pada produk-produk hortikultura. Contohnya adalah sayuran, ini memang dikembangkan pada saat itu. Kemudian ini yang paling banyak dari kejadian sejarah yang diakibatkan oleh cendawan, memang tanaman kopi mengalami gangguan penyakit Hemmelia vastatrik namanya, yaitu karat pada kopi tahun 1869. Pada kopi di Sri Lanka dalam 10 tahun produktivitasnya turun lebih dari 50%. Banyak perkebunan kopi diganti dengan teh, kemudian perkebunan kopi di Sri Lanka dan India saat ini sepenuhnya tergantung pada fungisida. Jadi memang awal mula memang pergerakan dari pengendalian menggunakan fungisida memang tercetus pada 1869 ini akibat dari endemis Hemmelia vastatrik namanya. Kemudian senyawa arsenik dalam industri farmasi juga memicu fitopatologis Jerman dalam penelitian yang sama menghasilkan fungisida sintetik fenol yang mengandung unsur merkuri, tembaga, dan timah. Kemudian ditemukan oleh Bayer senyawa bermerkuri dan fenol berklor mendorong pengembangan perlakuan benih dengan merkuri organik. Maka produk yang pertama adalah Uspulum diintroduksi oleh Bayer, kemudian diikuti oleh Crescent dari ICI, kemudian diikuti oleh Agrosanji juga dari ICI tahun 1933. Jadi memang Bayer ini memang dari dulu ya, bahkan dia juga telah mengintroduksi dari beberapa aspek pengendalian yang diakibatkan oleh penyakit tanaman. Bahkan industri farmasi pun yang memang dikuasai oleh Bayer tahun 1915 pun juga mengembangkan sehingga muncul industri-industri yang bergerak di bidang pestisida tahun 1929, 1933, dan saat ini pun di Indonesia merek dagang atau yang dinaungi oleh Bayer Corporated, nah itu memang saat ini merajai untuk industri-industri pengendali dan pupuk pada pertanian. Dan petani kita memang sangat tertarik sekali karena memang sejarahnya itu Bayer ini sudah berkembang ya begitu lama dan pesat sehingga dipercaya oleh petani kita untuk memelihara tanaman yang mereka budidayakan. Kemudian tahun 1960-an para pakar Perancis menguji hubungan dosis, biaya, serta waktu optimum penyemprotan dan fitotoksisitas. Kemudian produksi gandum sangat dibatasi karena penyakit karat hingga datangnya fungisida sistemik. Produk-produk merkuri, tembaga, dan timah populer dan menyebar luas. ICI berkembang menjadi perusahaan-perusahaan utama dalam industri agrokimia, serta produk berbasis merkuri dilarang tahun 1970 sampai 80-an karena mencemari tanah. Jadi ada produk-produk yang berbahan aktif merkuri, tembaga, CU, kemudian timah, PB, dan sebagainya itu saat ini mulai tahun 70-80-an ini memang dihilangkan atau dilarang untuk disebarluaskan karena memang residunya itu sangat panjang rantai ikatan kimianya, kemudian berbahaya bagi lingkungan serta hewan ternak.
Kembali kepada pengertian fungisida, bahwa ada dua suku kata, yaitu fungus dan caidu atau sida, jamur dan membunuh. Pestisida adalah atau fungisida adalah pestisida yang secara spesifik membunuh atau menghambat penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Nah, ini fungisida dapat berbentuk cair atau disebut dengan formulasi emulsion concentrate.